Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di bengkel Boba Servis, bengkel tempatnya teknisi pemula kubur. Apa sayang? Tuh, boleh nggak main HP Baba? Ini handphone Boba lagi bawa pakai buat video sayang. HP yang Silahkan, HP Baba yang dalam. silahkan. Oke, teman-teman, nih di depan kita ada sebuah hexos atau pembuangan pembuangan aliran udara dari dalam keluar. Nih kata yang punya sudah ganti kapasitor, akan tetapi hasil masih tetap sama. Ini dia enggak mau hidup. Jadi iya sayang, Baba lagi bikin video sayang. Jadi fokus. Ini penting banget. Jangan sampai, maaf. Jangan sampai teman-teman bisa memperbaiki televisi akan tetapi tidak bisa memperbaiki sebuah motor yang berbasis kapasitor. Bisa juga Bisa juga kipas angin, bisa juga pompa air, bisa juga hexos. Yang jelas yang namanya sebuah motor berbasis kapasitor itu cara kerjanya sama. Jadi jangan sampai bisa memperbaiki TV akan tetapi ketika menemukan kasus seperti ini masih gegedebukan seperti itu. Dan ini juga sama seperti motor pada mesin cuci seperti itu. Jadi ini penting banget. Jangan cuma teman-teman tahu kalau dia nggak muter ini rusak, akan tetapi bagaimana sistem kerjanya dan apa saja rusaknya seperti itu. Karena nih di sini di dalam motor ini ada beberapa kerusakan, di antaranya nggak berputar kah, atau berputar tanpa tenaga kah, atau berputar harus dibantu seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu konsepnya seperti apa. Oke, ntar nih saya mau ngebuka ini dulu. Oke, kita bahas dulu teman-teman sistem kerja dia seperti apa. Jadi dia itu terdapat ada beberapa gulungan. Kalau untuk yang biasa bermain di mesin cuci itu cuma pakai 3 gulungan. Motor juga sama, untuk pompa air 3 gulungan. Jadi tergantung kebutuhan, tergantung dari speed yang ditentukan. Apabila speednya mau lebih kencang berarti ada penambahan gulungan. Tapi kita mempelajari konsep dasarnya aja. Karena ini kan bukan kipas angin, jadi ini hanya memiliki 2 gulungan aja. Gulungan gulungan speed dan gulungan pembantu kapasitor seperti itu. Oke, fokus. Jadi sistem kerjanya seperti ini teman-teman. Kipas angin ini pertama-tama ini kita berbicara di dalam kumparan ini nih yang ada banyak gulungan. Dan ini kan kebetulan kan ini kabelnya hanya ada 3 saja dan enggak lebih seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa menentukan yang mana yang untuk kapasitor, yang mana untuk 220-nya seperti itu. Ini apabila 3 sistemnya hanya seperti ini. Teman-teman. Nih. Ini kita mengandai-andai dulu, kita membuat sebuah gulungan yang di dalam motor ini. Nah, pertama ada sebuah gulungan, dia ngegulung dan sampai keluar. Oke, kita akan sederhanakan. Nih seperti ini, dia akan ngegulung dan keluar seperti itu. Dan ini dia digulung lagi dan keluar seperti ini. Dan ini pun sama, ini ditambahin lagi sini dan digulung lagi seperti ini. Jadi ini penyederhanaannya seperti ini. Penyederhanaannya seperti ini. Dan untuk sebuah kapasitor, kita akan menaruh sebuah kapasitor di area yang paling banyak melewati sebuah gulungan. Nih teman-teman, di sini dan sini, inilah yang buat kapasitor. Atau kita buat seperti ini. Nih, seperti ini. Ini kapasitor. Nih, kapasitor yang kotak ini nih. Yang kotak ini berfungsi untuk penambah tenaga
pada sebuah gulungan dan juga bisa menentukan kutubnya ke kiri atau ke kanan. Oke. Dan ini pun apabila di sini pun ini sama kapasitor ada di antara kabel yang pertama dan terakhir seperti ini. Ini untuk kapasitor. Untuk menentukan bagaimana Bang untuk menentukannya Bang? Oke, kita menggunakan multitester. Kita menggunakan multitester yang mana yang paling berat itulah yang untuk sebuah kapasitor seperti itu. Dan ini anggaplah ini PLN 220. Nah, ini PLN 220. Satu ditaruh ke bagian kabel yang tanpa ada kapasitor. Nih, teman-teman sini. Nah, seperti itu. Dan yang satunya ini ditaruh antara yang kiri dan yang ke kanan, terserah mau ditaruh kemanapun seperti itu. Ini tegangan 220. Apabila yang kiri ini dia akan berputar ke kiri, dan apabila yang ke kanan maka dia akan berputar ke bagian sebaliknya seperti itu. Maka dia akan berputar ke arah sebaliknya. Jadi ini 1 dan 2 ini penentu dia ke kiri atau ke kanan. Apabila kita sederhanakan di skema ini, nih anggaplah 220. Ini anggaplah 220. Bentar. Ini 220. Nah, satu dia ke kabel gulungan. Nah, untuk yang satu kan untuk dilistrikan ada 2 kabel. Ada 2 kabel. Dan yang satu ini bisa ke sini ataupun dia bisa juga ke sini. Jadi itu yang menentukan gulungan harus berputar ke kiri atau ke kanan. Jadi simpelnya seperti itu. Dan kita akan praktekkan lagi teman-teman. Dan kita akan kita akan memahami lagi tentang gulungan. Apabila khawatir teman-teman nggak bisa memahami, maaf. Tapi ini ilmu wajib biar teman-teman tahu kerusakan kipas angin itu ada beberapa macam. Nggak bisa dianggap remeh juga apabila teman-teman tidak mengerti konsep dasar dari sebuah motor yang berbasis kapasitor. Dan kita akan bermain pada kipas angin. Anggaplah kipas angin ini bukan kipas angin, ini Hexos. Anggaplah kipas angin. Kipas angin kan ada speed 1, speed 2, speed 3, speed 4 dan speed 1, speed 2 dan speed 3. Nah, kita akan membuat penyederhanaannya juga di sini. Pertama, ada gulungan, digulung, maka dia akan keluar. Oke, kita sederhanakan. Fokus. Nih, digulung dan dia akan keluar. Maka akan ditambahkan gulungan lagi, teman-teman. Ditambahkan gulungan lagi, keluar lagi, dan ini pun sama, ditambahkan gulungan lagi, maka dia akan keluar lagi. Seperti ini. Ditambahkan lagi, maka akan keluar lagi. Nah, ditambahkan lagi, maka dia akan keluar lagi. Nah, dan yang terakhir, ditambahkan lagi, maka dia akan keluar lagi. Dan ini pun sama, ditambahkan lagi, dan dia akan keluar lagi. Jadi seperti inilah sistem pada kipas angin. Dan sama teman-teman, untuk masalah kapasitor, dia ditaruh di hambatan yang paling berat di sini dan di sini. Atau kita sederhanakan di sini, fokus sama gambar yang ini. Kita akan mengabaikan ini. Nih, ini sama artinya seperti yang ini. Ini sama artinya seperti yang ini. Cuma ini lebih sederhana aja supaya teman-teman bisa bisa lebih membaca. Dan nih kapasitor ada di sini, teman-teman. Ini nggak terhubung. Dan nih kapasitor ada di bagian pinggir dan pinggir. Dan ini adalah speed 1, speed 2 dan speed 3 seperti itu. Oke. Nih seperti ini, speed 1, speed 2 dan speed 3. Dan nih andai kata ini 220, maka 220 ini nggak kelihatan. Ini 220. Nah, ini anggaplah kabel 220 dari PLN seperti itu. Maka yang satu kita taruh di kesesuaian yang ingin kita putar. Anggaplah speed pertama. Nah, seperti itu. Dan yang satu kita taruh di kaki salah satu kabel kapasitor. Bisa juga di sini
atau bisa juga di sini. Ini yang menentukan bolak-baliknya atau muter ke kiri dan ke kanannya sebuah motor. Itu dia kenapa mesin cuci bisa ke kiri, bisa juga dia muter ke sebelah kanan seperti itu. Jadi bisa ke kiri dan ke kanan karena kenapa? Di bagian timernya kadang dia nyambung ke sini, kadang dia nyambung ke sini. Jadi seperti itu. Jadi apabila kita taikan ke sped 2, maka dia akan ke sini dan dia menambah gulungan lebih besar, atau sebaliknya sama, ketiga juga sama. Maka dia akan menambah gulungan yang lebih banyak seperti itu. Itulah kenapa kecepatan bisa lebih cepat dari yang satu ke yang dua dan yang ketiga. Ini semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan, dan apabila teman-teman nggak bisa, ada sedikit ada sedikit kebingungan, silahkan teman-teman bertanya kepada saya, nanti saya akan jelaskan. Dan kita akan masuk kepada nih yang katanya sempat diganti kapasitor akan tetapi tidak ada perubahan. Kita akan melihat ini apa rusaknya seperti itu. Dan coba perhatikan, fokus dan fokus. Nih, ini sudah kita dapati bahwa setiap gulungan itu dia tersambung, Jadi apabila keluaran kabel dari sebuah motor ini harus tersambung semuanya tanpa terkecuali. Dan ini kan keluaran outputnya ada 3, teman-teman. Ini keluaran outputnya ada 3 nih, keluaran kabelnya nih. Ada warna ada warna merah, hitam, dan juga ada warna kuning. Dan kita akan melihat satu persatu, teman-teman. Nih, ntar saya buka aja biar teman-teman paham. Oke, nih 3 kabelnya Dan khawatir teman-teman bingung, tapi pastilah nggak bingung kali dengan ini, sama aja, cuman beda. Ini nggak ada speednya dan ini ada speednya seperti itu. Jadi kesimpulannya, ini kabel yang dari sini ini harusnya terhubung, karena kenapa? Skemanya seperti ini, berarti antara satu dan yang lainnya harus terhubung. Silakan teman-teman lihat. Jadi yang saya harapkan buat teman-teman, jangan sampai ketika memperbaiki sesuatu itu hanya berpacu pada kabel, merah ketemu merah, hitam ketemu hitam, kuning ketemu kuning, seperti itu. Jadi coba teman-teman bayangin kalau ini kabel warnanya burik semua, maka teman-teman pasti keder. Jadi dengan adanya ini, teman-teman harus bisa memahami yang mana nanti yang harus ditaruh sebuah kapasitor. Dan ini kita lihat dulu nih, hitam ke kuning. Oke, ini nggak tersambung, dan ini pun sama, tidak tersambung. Dan kita lihat kuning ke merah dari ke hitamnya, kuning ke merahnya, dan ini tersambung. Karena kenapa? Ini jarum berjalan. Nah tuh, antara kalau untuk yang kuningnya ini nggak tersambung nih. Nah, untuk yang hitamnya ini nggak tersambung, teman-teman. Berarti ini permasalahan ada di kabel hitam yang tidak terhubung. Bisa jadi dia melewati sebuah fuse, bisa jadi memang harus ada penyordelan ulang. Dan itu hal pertama. Hal kedua, supaya teman-teman juga nggak menebak, nih teman-teman, nih ada sebuah kapasitor. Ini kita akan lihat dengan sebuah ESR. Ini dengan berukuran 1,8. Berarti kalau 1,8 ini kan 1 mikro nih. Mana 1 mikro ada di 10,5, berarti minimal di 10,5. Kita akan lihat. Kita masuk kepada skala ESR. Jadi itu yang saya harapkan kepada teman-teman, jangan asal menebak aja. Teman-teman harus bisa benar-benar memperbaiki kerusakan, bukan asal menebak kerusakan. Kita akan lihat nih. Oke, ini 1,8 mikro, ini amat sangat bagus. Jadi ini bagus banget nih, Jadi teman-teman ganti sekarung pun nggak bakal ada perubahan. Karena kenapa? Yang rusak bukan kapasitornya, seperti itu. Jadi
Tuh cara menganalisanya. Nanti kita akan kupas kerusakan kipas angin itu ada berapa. Karena kalau kerusakan kipas angin itu nggak susah. Akan tetapi apabila yang nggak paham itu akan membuat sebuah kekeliruan yang bisa dikatakan kekeliruan yang lumayan fatal. Fatalnya gimana bang? Fatalnya udah ganti bosing masih kagak muter. Fatalnya lagi udah beli kapasitor masih kagak muter. Seperti itu. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa jangan sampai subscriber babak servis benerin TV bisa, benerin kayak beginian kakak bisa. Seperti itu. Jadi saya nggak mau banget subscriber saya keder seperti itu. Masa benerin yang susah bisa, yang gampang kakak bisa. Aduh, dukun dong. Oke teman-teman, penampakannya seperti ini. Semoga bisa terlihat. Dan yang tadi yang nggak terhubung itu kabel yang warna hitam. Nah, dan yang warna hitam coba teman-teman perhatikan, di sini ada sebuah termopius. Sistem kerja termopius ini dia akan terputus ketika melebihi panas yang ditentukan oleh termopius ini. Seperti itu. Jadi ini kemungkinan kerusakan hanya di termopius atau di sikring yang berupa peka terhadap panas. Jadi apabila panas berlebih, dia akan terputus secara otomatis. Oke, kita lihat. Wow, udah garing. Oh, garing. Oh, garing banget. Ini teman-teman udah bener-bener garing banget teman-teman. Tuh. Wow. Ini teman-teman harap berhati-hati untuk melepaskan ini karena butuh benar-benar apa ya? Butuh benar-benar keinian. Butuh benar-benar ketelatenan. Nah ini kebetulan nih saya akan lewatkan, saya akan langsungkan, bang bahaya nggak bang? Oke, kalau berbicara bahaya memang bahaya, akan tetapi teman-teman apabila memahami konsepnya, teman-teman bisa meminimalisir. Nah permasalahan ini panas, teman-teman harus tahu. Pertama disebabkan oleh bosing yang sudah apa ya? Yang sudah lengket bisa, sehingga dia nggak berputar, maka tidak ada buangan untuk sebuah tegangan. Jadi menyebabkan ini panas dan termopius ini melebihi batas dari yang ditentukan seperti itu. Dan kita akan solder aja, dan saya nanti akan mengganti, apa namanya? Saya akan mengganti bosingnya. Dan apabila teman-teman, bang bahaya tuh bang digituin bang, teman-teman juga harus pahami bahwa yang motor kipas pada Cina pun, pada motor Cina pun, pada kipas angin Cina itu tidak ada pelindungnya sama sekali. Jadi nggak bahaya. Dan kita pastikan lagi dengan sebuah multitester teman-teman. Kita pastikan lagi bahwa ketiga kabelnya ini sudah tersambung, bahwa gulungan ini udah nggak terputus. Tadi kabel yang warna hitam yang terputus. Apabila pun terputus berarti masih ada jalur yang terputus teman-teman. Oh maaf, ini skala ESR, masih dalam skala ESR. Ini kita kesini lagi dan kita lihat. Kita lihat lagi teman-teman. Oke, ini udah terhubung dan satunya.
Oke, udah terhubung dan kita lihat teman-teman, kita bisa pastikan. Bisa teman-teman lihat, tolong perhatikan teman-teman. Nih. Cari yang paling berat, maka itulah yang untuk kapasitor. Nah, ini di poin 6 strip 1. Dan yang satunya. Oke, ini di poin 6 kurang dari strip 1. Maka inilah yang nanti buat kapasitor. Atau untuk meyakinkan lagi, kita masuk ke dalam satuan 1 kilo. Kita biar benar-benar peka, kita lihat. Kita benar-benar lihat teman-teman. Oke, kita akan lihat. Nih. Oke, dia ada di skala 1 kilo kurang sedikit dan satu lagi. Oke. Tuh, 1 kilo di situ. Ada sedikit skala setengah kilo. Oke, nah berarti inilah yang paling berat teman-teman. Ini yang paling berat. Oh maaf kalau apabila blur. Apabila blur. Nih, lihat. Nih. Bentar. Nah, ini dia ada di setengah kilo dan untuk ini ada di skala 1 kilo. Berarti inilah yang paling berat. Berarti nanti inilah yang buat kapasitor. Oke. Apabila teman-teman masih kurang paham dan kurang yakin, maka kita juga bisa menggunakan multitester digital. Kita akan lihat perbedaannya teman-teman. Nih, apabila teman-teman masih kurang yakin, kita masuk dalam skala ohm. Silahkan lihat teman-teman. Nih, untuk yang ini kita lihat. Untuk dia, oke, 0,728. Dan untuk yang merah, kita lihat, oke, 0,746. Maka inilah yang paling besar. Inilah yang nanti buat kapasitor. Nah, lihat lagi. 0,28. Tuh, 728 dan ini kita lihat 747. Maka inilah nanti yang buat kapasitor. Seperti itu. Jadi dengan analog dan digital itu sama aja apabila teman-teman bisa memahami. Apabila teman-teman bisa memahami arti dari ini tulisan yang di atas. Jadi apabila pun belum paham, silahkan masuk ke playlist. Atau silahkan lihat, buka-buka. Ada tentang bagaimana cara membaca multitester. Dan ada lagi yang harus kita lakukan. Nih, kita ngopi dulu. Oke, jadi apabila dilangsungin seperti ini, teman-teman harus waspada di bosingnya nih. Di bosing ini. Kita lihat ini udah oclak atau belum. Kalau belum oclak bisa jadi kesalahan ada pada. Nah, ini masih bagus nih. Masih nampak center teman-teman. Masih nampak center ini hanya seret aja. Dan yang satunya kita lihat lagi. Teman-teman. Oke, ini pun masih center teman-teman. Jadi ini kemungkinan hanya haus aja. Haus sehingga menyebabkan panas yang berlebih. Ini kita kasih pelumas yang banyak. Jadi di dalam sini ada sebuah kapas, ini penampung untuk pelumas dan tuh, nah di sini pun ada tempat buat ngocorinnya. Tuh. Dan yang satunya kita lihat. Tuh teman-teman, nih lubang ini lubang untuk menaruh sebuah pelumas agar ini nggak benar-benar kering. Dan nggak lupa juga untuk untuk di sini pun kita taruh sebuah pelumas juga. Nih. Sini kita taruh pelumas juga.
Oke, ini udah seperti ini dan kita akan memasang kapasitornya. Setelah itu kita akan pasang kabelnya. Dan ini teman-teman seperti ini. Nih kita akan lihat apakah ini udah berputar atau belum teman-teman. Ini kita on kan dulu. Oke, kita akan lihat. Dan tuh teman-teman, ini pun udah berputar teman-teman. Tuh, ini udah berputar. Bisa teman-teman lihat, udah berputar. Bentar. Tuh, ini pun udah berputar teman-teman. Dan putarannya pun amat sangat kencang. Tuh, dan nggak berisik. Jadi saya kira seperti itu cara perbaikannya. Seperti itu cara perbaikannya. Ntar saya mau ganjel dulu. Kita mau lihat ke kiri dan ke kanannya. Kita mau lihat teman-teman. Oh masih ngegeter. Ntar karena nggak ada yang megangin. Oke, kanannya, dan kita akan putar bagian ke kanan nih. Oke, itu ke kiri dan mati, ke kanan mati, ke kiri. Oke, jadi saya kira ini udah beres. Begitu cara perbaikannya. Dan nanti kita akan buat teman-teman yang mengalami kerusakan kipas angin, entah ke kiri atau ke kanan, entah kerusakannya seperti apa, nanti bisa taruh di kolom komentar apabila teman-teman mengalami sebuah kesulitan. Jadi bisa nanti saya balas juga komentar-komentar teman-teman. Ini bentar nih, saya mau kasih tahu teman-teman juga. Ntar nih hidup apa namanya, celopot apa enggak, kita lihat. Oh, ini celopot, dan maaf juga nggak ada, karena nggak ada lakban. Jadi susah untuk melihat ini kelayakannya. Ntar saya coba dulu pasang bendera-benderaan. Moga nggak copot biar teman-teman bisa terlihat. Oke, ke kiri dan kiri dan ke kanan. Jadi ini udah bisa ke kiri dan ke kanan. Jadi sekira seperti itu cara perbaikannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halus.